Hai sahabat geografi, siapa yang suka kebun binatang? Mungkin adakah di antara kalian yang tertarik mempelajari tentang keberagaman flora fauna di Indonesia? Hal tersebut merupakan salah satu keragaman hayati yang perlu kita jaga bersama. Nah, tapi kamu tahu nggak sih faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persebaran flora fauna di Indonesia? Ayo kita simak video ini. Faktor persebaran flora dan fauna. Ada 4 faktor yang menyebabkan persebaran flora dan fauna. Yang pertama adalah faktor klimatik. Faktor klimatik adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan cuaca dan iklim di suatu wilayah yang memengaruhi adanya flora dan fauna yang ada di wilayah tersebut. Unsur-unsur yang memengaruhi faktor klimatik antara lain suhu udara, kelembapan udara, sinar matahari, hujan, dan angin. Namun, unsur yang paling berpengaruh dalam faktor klimatik adalah suhu udara. Makin tinggi atau makin rendah suhu udara suatu wilayah, pasti akan lebih sedikit tumbuhan atau hewan yang dapat hidup di wilayah tersebut. Misalnya, di wilayah gurun yang sangat panas, hanya ada beberapa hewan yang bisa bertahan seperti unta dan kadal gurun, serta tumbuhan kaktus. Begitu pula di wilayah kutub yang sangat dingin, hanya ada hewan berbulu tebal seperti beruang kutub atau tumbuhan lumut yang bisa hidup. Yang kedua, ada faktor edafik. Faktor edafik adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan keadaan tanah pada suatu wilayah yang memengaruhi adanya flora dan fauna di wilayah tersebut. Unsur-unsur tersebut dapat berupa pH tanah, tekstur tanah, struktur tanah, jenis tanah, kandungan air, dan kandungan udara yang ada di dalam tanah. Makin subur tanah di suatu wilayah, pasti akan makin banyak hewan dan tumbuhan yang ada di wilayah tersebut. Misalnya, di tanah aluvial yang subur, pasti akan lebih banyak tanaman yang tumbuh. Berbeda dengan tanah kapur yang tidak banyak tanaman dapat ditumbuh di sana. Yang ketiga, ada faktor fisiografis. Faktor fisiografis adalah faktor yang berkaitan dengan kondisi fisik suatu wilayah. Ada 2 unsur yang memengaruhi faktor ini, yaitu ketinggian tempat dan bentuk lahan. Maka dari itu, flora dan fauna yang ada di wilayah pegunungan akan berbeda dengan flora dan fauna di wilayah pesisir. Sebagai contoh, kamu dapat menemukan kambing gunung di wilayah pegunungan, tetapi tidak bisa menemukannya di wilayah pesisir. Sebaliknya, kamu bisa menemukan kepiting di wilayah pesisir, tapi tidak bisa menemukannya di dataran tinggi. Yang keempat, ada faktor makhluk hidup atau biotik. Faktor biotik berkaitan dengan makhluk hidup sebagai media penyebaran, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Misalnya, kelelawar yang menjatuhkan biji-biji dari buah yang dimakan, lalu biji tersebut tumbuh menjadi sebuah tanaman di tempat yang baru. Contoh lainnya, manusia membantu persebaran berbagai flora dan fauna di seluruh dunia. Hal ini membuat kita bisa melihat flora dan fauna endemik dari negara lain di negara kita. Setelah kamu mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi persebaran flora dan fauna, sekarang kita bahas mengenai zona persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora dan fauna di Indonesia terbagi ke dalam 3 zona. Hal tersebut dikarenakan adanya garis yang memisah, yaitu garis Wallace dan Weber. Garis Weber dan garis Wallace adalah sebuah garis khayal yang memisahkan persebaran fauna di Indonesia menjadi 3 bagian. Garis Wallace itu memanjang dari utara hingga selatan, tepatnya dari Selat Makassar sampai Pulau Bali dan Lombok. Garis Weber itu memanjang dari Kepulauan Riau sampai ke daratan Sahul. Indonesia bagian barat atau Asiatik. Flora dan fauna di zona ini tersebar di pulau-pulau bagian barat Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Flora dan fauna di zona ini mirip dengan yang ada di benua Asia. Yang pertama, flora Indonesia bagian barat. Persebaran flora di Indonesia bagian barat dipengaruhi oleh iklim
tropis basah dan iklim tropis musim. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak pohon tinggi. Yang kedua, tumbuhan lebat dan rapat. Yang ketiga, pohon beraneka ragam. Yang keempat, tumbuhan selalu hijau sepanjang tahun. Contoh flora di zona ini antara lain seperti Gandria, Kasturi, Rotan, Menjegau, Meranti, Rafflesia arnoldii, serta anggrek hutan. Fauna di wilayah Indonesia bagian barat kerap disebut juga sebagai oriental. Ciri-ciri fauna di wilayah ini yaitu yang pertama, mamalia besar, berbagai jenis kera, mamalia air tawar, beberapa jenis burung tidak banyak warna, dan tidak terdapat mamalia berkantung. Contoh fauna di wilayah ini adalah gajah, harimau Sumatera, badak bercula 1, elang Jawa, tapir, orangutan, macan, pesut, dan merak Jawa hijau. Setelah kita sudah mengetahui tentang Indonesia bagian barat, kita akan masuk ke Indonesia bagian tengah atau disebut dengan peralihan. Flora dan fauna di wilayah ini tersebar di pulau-pulau bagian tengah Indonesia, seperti Pulau Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Beberapa flora dan fauna di wilayah ini memiliki kekhasan sendiri, sehingga disebut sebagai endemik. Persebaran flora di Indonesia bagian tengah dipengaruhi oleh iklim tropis musim dan sabana tropis. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pohonnya tinggi tetapi jarang. Yang kedua, dapat beradaptasi di wilayah kering. Dan yang ketiga, meranggas atau menggugurkan daun saat musim kemarau. Contoh flora di zona ini antara lain lontar, cendana, longwesei, dan ajang kelecung. Hewan di wilayah Indonesia bagian tengah kerap disebut hewan endemik atau hanya ada di wilayah ini dan tidak bisa kita temukan di wilayah lain. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, beberapa jenis burung, kera, dan reptil. Yang kedua, hewan mamalia tidak besar. Yang ketiga, tidak terdapat hewan berkantung. Yang keempat, beberapa hewan bersifat endemik yaitu hanya ditemukan di wilayah ini. Contoh fauna di zona ini adalah komodo, anoa, yaki, tarsius, babi rusa, sapi bima, rangkong, dan maleo. Setelah kita sudah mempelajari tentang Indonesia bagian tengah atau peralihan, kita masuk ke Indonesia bagian timur atau Australis. Persebaran flora di wilayah ini dipengaruhi oleh iklim tropis. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mirip dengan hutan tropis Australia. Yang kedua, banyak tumbuhan epifit yaitu tumbuhan yang menumpang hidup pada tumbuhan lain. Yang ketiga, banyak tumbuhan endemik atau asli wilayah tersebut. Yang keempat, banyak rempah-rempah. Contoh flora di zona ini antara lain matoa, sagu, eukaliptus, pala, cengkeh, dan lada. Fauna Indonesia Timur disebut juga fauna Australis. Berikut adalah ciri-ciri fauna di wilayah ini. Yang pertama, terdapat binatang berkantung. Yang kedua, beberapa mamalia kecil. Yang ketiga, burung-burung berbulu indah. Contoh hewan yang ada di wilayah ini adalah kanguru pohon, kanguru tanah, cendrawasih, nuri, kasuari, walabi, dan namdur. Setelah kita sudah mempelajari tentang persebaran flora fauna di Indonesia, materi selanjutnya kita akan masuk ke konservasi flora fauna di Indonesia. Ayo kita simak videonya. Tahukah kamu kalau dalam 16 tahun terakhir setidaknya ada 100.000 orangutan yang terbunuh di Kalimantan? Bayangkan, itu artinya dalam satu hari ada 17 orangutan yang mati atau diburu. Dan ya itu semua karena ulah kita. Manusia kalau begini terus bukan tidak mungkin orangutan akan mengalami kepunahan. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencegah ini adalah dengan melakukan konservasi flora dan fauna. Konservasi adalah pengelolaan biosfer secara aktif yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan keanekaragaman flora dan fauna dan pemeliharaan keragaman genetik di dalam suatu spesies, termasuk juga pemeliharaan fungsi biosfer seperti ekosistem. Ada 3 tujuan konservasi. Yang pertama,
menjaga berlangsungnya proses ekologis dan sistem kehidupan. Yang kedua, menjaga keanekaragaman genetika flora dan fauna. Yang ketiga, menjamin kelestarian pemanfaatan makhluk hidup dan ekosistem. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011, konservasi flora dan fauna dibagi menjadi dua bagian, yaitu kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Keduanya sama-sama berfungsi sebagai pelindung keberadaan flora, fauna, dan ekosistem. Bedanya, kawasan pelestarian alam juga berfungsi sebagai pemanfaatan lestari sumber daya alam. Yang pertama, cagar alam. Cagar alam merupakan kawasan suatu alam yang kondisi alamnya mempunyai kekhasan jenis flora tersendiri. Nah, demi menjaga berlangsungnya kehidupan tumbuhan ini secara alami, perlu adanya upaya perlindungan dan pelestarian lewat cagar alam. Yang kedua, suaka marga satwa. Sama halnya dengan cagar alam, suaka marga satwa juga merupakan kawasan suaka alam yang membantu menjaga berlangsungnya kehidupan suatu jenis makhluk hidup yang khas di daerah tertentu. Bedanya, jenis yang dijaga di sini adalah fauna. Untuk memudahkan cara membedakan keduanya, ingat, ada kata satwa di suaka marga satwa, sementara cagar alam lebih fokus pada ke alam, alias flora. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Jenis asli dan atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan umum seperti misalnya penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi. Taman wisata alam. Dari namanya mungkin sudah jelas ya, kalau ini merupakan kawasan pelestarian alam yang bertujuan untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi. Orang seringkali pergi ke tempat ini untuk melepas penat dari kehidupan dan di perkotaan. Ternyata ada banyak cara untuk melakukan konservasi flora dan fauna yang terancam punah ya, baik dengan membuat kawasan suaka alam maupun kawasan pelestarian alam. Satu hal yang terpenting adalah jaga dari lingkungan kita sendiri, karena pasti akan lebih repot kalau harus memperbaiki yang sudah rusak dibanding menjaganya. Setelah kita sudah mempelajari tentang konservasi flora fauna di Indonesia, materi selanjutnya kita akan masuk ke pemanfaatannya flora fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam. Secara garis besar, flora dan fauna di Indonesia bermanfaat sebagai sumber daya alam, antara lain sebagai sumber pangan, peternakan, perikanan, sumber pendapatan atau devisa, hiasan, tradisi atau budaya, dan sumber energi. Baik sahabat geografi, jadi itu ya materi tentang persebaran, konservasi, dan pemanfaatan flora fauna di Indonesia. Jadi di Indonesia memiliki flora dan fauna yang sangat variatif. Tidak sedikit pula tumbuhan maupun satwa endemik yang hanya ditemukan di Indonesia. Sebagai orang Indonesia yang baik, kita harus menjaganya ya. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.